ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar iman dan takwa kita semakin tumbuh, agar benih-benih cinta kita kepada agama semakin kuat, agar kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkembang. Dan memang itu merupakan di antara tujuan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang apabila ada seorang hamba senantiasa berpegang kepadanya, maka dia akan diberikan ketenangan, kenyamanan untuk selama-lamanya, sampai Al-Quran itu sendiri akan mengangkat dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya sifat orang-orang mukmin, mereka yang betul-betul mukmin, apabila mereka mendengarkan kalimat Allah disebutkan di samping telinga mereka, maka akan bergetar hatinya, berdiri bulu lomanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat, zadatuhum imana, akan membuat keimanan mereka semakin bertambah, kecintaan mereka kepada baginda yang mulia juga semakin kuat, begitu juga cintanya mereka kepada agamanya. Dan itulah yang senantiasa kita ucapkan siang dan malam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Yang apabila kita tahu maknanya, tahu konsepnya, kemudian tahu bagaimana kita memaknai yang sebenarnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu merupakan di antara tujuan kita bersama. Kita belajar, kita duduk di rumah Allah, terutama di dalam Masjid Rasulullah. Kita ingin mengenal Allah, kita ingin juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal perjuangan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengungkapkan perasaan cintanya kepada kita 3 hari sebelum Rasulullah atau 13 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah mengenang saudara-saudaranya yang pernah berjuang bersama dirinya di sebuah peperangan yang tidak jauh dari kota Madinah yang dikenal dengan peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana, kemudian berziarah seolah-olah ini merupakan perpisahan dari Nabi kepada saudara-saudaranya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu yang Nabi sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke sana adalah sebuah kalimat yang sangat indah. Sebelum terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu yang aku inginkan, kata Nabi sebelum Nabi meninggal, adalah bagaimana bisa menyaksikan, bisa bersua
dan bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sehingga sahabat Nabi yang bersama Nabi SAW merasa keheranan, atau mereka merasa heran, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami yang ada di sini adalah saudaramu? Maka Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan diriku, namun mereka beriman kepadaku, mereka mengikuti aturanku. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW tidak lain tidak bukan adalah kita yang Nabi mengatakan bahwa kita ini adalah saudaranya. Dan Nabi SAW ingin sekali berjumpa dengan kita. Dan tidakkah kita ingin berjumpa dengan Rasul kita yang mulia SAW? Nabi SAW menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, alangkah indahnya diriku, sesuatu yang paling aku inginkan bagaimana bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Iya, di dunia Nabi SAW tidak berjumpa dengan saudaranya. Namun Nabi SAW, sebagaimana pembahasan yang akan kita jelaskan, Nabi menyebutkan, ana faratukum alal haud, wahai saudaraku, wahai umatku. Nabi SAW seolah-olah berbicara dengan kita sebagai umatnya. Walaupun saya, kata Nabi SAW, tidak bersua, tidak berjumpa dengan kalian dalam kehidupan dunia, namun ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian. Ada sebuah perjanjian antara kita dengan Nabi SAW. Di sanalah kita akan berjumpa dengan Nabi yang mulia. Di mana? Ana faratukum alal haud. Kita akan berjumpa di sebuah tempat yang bernama Al-Haud, yaitu telaga, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya kita jelaskan. Dan insyaAllah nanti kita akan kembali memaparkan di mana kita akan berjumpa dengan Nabi SAW. Namun yang ingin kita sampaikan, begitulah kuatnya keinginan Nabi SAW, ingin bersua, ingin berjumpa. Tandanya Nabi sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabi menginginkan kita bisa mengikuti aturannya. Nabi SAW menginginkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga di antara permintaan Nabi SAW, bagaimana supaya umat yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah umat dari umat Nabi SAW. Sehingga ada tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tawaran masih bisa memilih dan memilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wahai Muhammad, bagaimana kiranya kalau seandainya separuh dari umatmu aku masukkan mereka ke dalam surga. Nabi SAW dikala mendengarkan separuh umatmu masuk ke dalam surga, selama itu adalah pilihan yang boleh Nabi memilih, maka Nabi SAW tidak mengiyakan. Kenapa demikian? Kalau separuh umat Nabi masuk ke dalam surga, mana separuhnya? Tentunya mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan keinginan Rasulullah SAW. Nabi ingin bagaimana umatnya masuk ke dalam surga. Sehingga kalau seandainya diibaratkan, di dalam surga itu ada 12 saf. 8-nya diisi oleh umat Nabi SAW. Berarti 2/3 daripada bagian surga yang mengisinya adalah umat Nabi SAW. Dan semoga termasuk kita di antara salah satunya. Begitulah keinginan Rasulullah SAW, ikhwatal Islam. Nabi sayang, Nabi cinta, Nabi doakan kita. Tinggal kepada kita pertanyaannya, apa pula pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan cinta Nabi SAW. Nabi cinta kepada kita, Nabi buktikan. Sekarang kita cinta kepada Nabi, apa buktinya? Dan itu silahkan kita jawab sendiri. Apa pengorbanan kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW? Tentunya belajar sejarah Nabi, belajar hadis Nabi, belajar sunnah Nabi. Dan di antara salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah bersolawat kepada Nabi itu sendiri. Di dalam sebuah hadis ikhwatal Islam, bagaimana dianjurkan bagi kita bersama untuk senantiasa bersolawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abu Burdah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbi. Apabila ada di antara umatku yang mereka bersolawat kepadaku betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, bukan hanya sekedar solawat yang dijadikan sebagai rutinitas mulut, tapi betul-betul mereka bersolawat, mereka tahu apa makna daripada kalimat solawat tersebut. Mereka betul-betul ikhlas mengucapkan solawat kepada Nabi SAW. Karena mungkin ada di antara kita yang bersolawat kepada Nabi hanya sekedar dijadikan rutinitas. Yang diinginkan oleh Nabi SAW bukan demikian, namun betul-betul solawat itu tumbuh dan mekar dari dalam hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, dan karena betul-betul cinta kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan mukhlisan. Mukhlisan itu artinya murni, tanpa ada paksaan, betul-betul karena rasa cinta. Apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
sallallahu alaihi biha asyra salawat. Kalau satu salawat yang kita hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berasal dari jiwa raga kita ini, Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi satu kali, 10 kali Allah berselawat kepadanya. Mana yang kita butuh? Selawat kita kepada Nabi atau Allah yang berselawat kepada kita? Tentunya kita berselawat kepada Nabi. Kembali juga kepada kita pahalanya. Satu selawat yang kita berikan kepada baginda yang mulia, 10 yang akan kita dapatkan. Bukan sampai di situ saja. Kemudian wa rafa'ahu biha asyra darajat. Dengan satu selawat tadi yang dia ucapkan kepada Nabi, Allah angkat dia 10 darjat. Wa kataba lahu biha asyra hasanat. Dengan satu selawat yang tadi dia ucapkan, Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at. Dan Allah hapuskan dengan satu selawat yang tadi dia hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kesalahan. Satu selawat 4 pahalanya. Allah berselawat kepada hamba tersebut dengan 10 kali. Allah angkat derajatnya 10 kali lipat. Allah berikan kepadanya pahala 10 kali pahala. Allah hapuskan dosanya 10 kesalahan. Satu selawat yang diucapkan seorang hamba mukhlisan min qalbi, betul-betul ikhlas di dalam hatinya. Yang membuat dia melakukan yang demikian adalah karena sayangnya dia kepada baginda yang mulia, karena dia ingin berkumpul dengan Nabi di dalam surga, karena dia ingin mengenal sunnah Nabi SAW. Maka itu pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Tentunya pahala yang apalagi yang akan kita dapatkan di ikhwatul Islam. Sehingga di antara ibadah yang paling mulia yang pasti akan sampai kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun mukhlisan min qalbi, ikhlas dari dalam hati, adalah berselawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kemudahan berkumpul untuk membaca ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sesuatu yang berkaitan dengan kota Madinah, kota yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan. Madinah itu adalah kota yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami ini. Jadi Madinah itu adalah kota barokah, sebagaimana Mekah juga kota barokah. Dan arti dari sebuah keberkahan adalah senantiasa menghadirkan dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Itu arti daripada kalimat barokah. Karena di dalam kalimat barokah ada 2 makna terdapat di dalamnya. Yang pertama akan melahirkan kebaikan, dan yang kedua kebaikan tersebut sifatnya abadi selama-lamanya, dan itu dimiliki oleh kota Madinah, di mana Madinah itu akan senantiasa melahirkan kebaikan. Apa makna Madinah melahirkan kebaikan? Maknanya orang-orang yang hadir di dalamnya akan senantiasa berpacu dan berlomba untuk menghadirkan kebaikan, beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, melakukan kebajikan-kebajikan. Itulah makna daripada kebajikan, dan itulah makna daripada keberkahan kota Madinah. Dan itu sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah, jadikan terhadap kota Madinah 2 kali lipat keberkahan yang ada di kota Mekah. Dan itu merupakan doa yang luar biasa dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau seandainya dibandingkan keberkahan yang ada di Mekah dan di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Madinah itu diberikan keberkahan 2 kali lipat dibandingkan dengan Mekah. Dari sisi ini, Madinah melebihi kota Mekah, walaupun secara umum Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Nabi secara umum. Namun ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, yang apabila kita tahu kemuliaan tersebut, maka kita akan berlomba-lomba untuk selalu melakukan dan menghadirkan kebajikan dan kebaikan. Salah satunya keberkahan. Jadi dikala kita berada di tanah haram, terkhusus berada di kota Mekah Al-Mukarramah, maka lakukan kebaikan-kebaikan semuanya. Karena tidak sama kebaikan yang kita lakukan di tanah barokah dengan tempat yang tidak disebutkan oleh Allah bahwa itu adalah barokah. Jadi maknanya ikhwatul Islam, jangan pernah samakan dikala kita salat di dalam Masjid Nabawi sama dengan salat di tempat yang lainnya. Tidak. Jangan kita samakan dikala kita baca Quran di dalam Masjid Nabawi sama dengan kita baca Quran di tempat yang lainnya. Tidak. Jangan kita samakan bersedekah, membantu saudara kita yang mungkin membutuhkan
di tanah haram di Madinah sama dengan kita membantu saudara kita di tempat yang lainnya? Tidak, karena barokah di kota Madinah di'fai itu artinya 2 kali lipat. Bahkan di dalam doa yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan fil barakati barakatain, ya Allah jadikan dalam satu berkah yang ada di kota Madinah 2 kali berkah. Maknanya berarti keberkahan 2 kali lipat. Baik itu 2 kali lipat dibandingkan dengan kota Mekah, ataupun maknanya yang lain adalah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan biasanya. Maknanya semua ibadah apapun, bahkan kalau seandainya ada di antara kita yang melihat sampah di karpet, di Masjid Nabawi dia ambil, jangan pernah samakan ibadah yang dia lakukan dengan yang dia lakukan dikala dia berada di masjid biasa. Tidak, karena di sana ada di'fai, ada 2 kali keberkahan. Maknanya itu merupakan motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam agar selalu menghadirkan kebaikan selama kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah. Dan semua bentuk keburukan atau sesuatu yang akan melalaikan kita dari keberkahan tersebut kita jauhkan. Dan itulah makna daripada berkah, sehingga akan bertemulah keberkahan dari amalan dan keberkahan dari suatu tempat. Tempatnya barokah, amalannya juga barokah, bertemu barokah dengan barokah, maka di sanalah kita akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kita ingin mengingatkan kepada kita yang demikian agar kita tahu bagaimana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kota Madinah, yang harus senantiasa kita ambil manfaatnya agar kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan salah satu yang didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah umrah secara khusus ataupun haji, mereka sama dengan berjihad di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kefakiran dari mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan bantu mereka, akan ampunkan dosa mereka banyak sekali. Sehingga dengan kita mengetahui motivasi yang disebutkan oleh Nabi, betul-betul kita mendapatkan keberkahan yang telah disebutkan, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah mimbar. Hadis yang populer, hadis yang biasa kita dengar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan berada di telagaku, kata Rasulullah SAW. Sebelum kita melanjutkan yang demikian ikhwatul Islam, atau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Raudhah, karena hadis yang berkaitan dengan Raudhah itu sangat banyak sekali yang akan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Semakin kita tahu hadisnya, semakin semangat kita untuk beribadah di dalamnya. Namun sebelum kita lanjutkan, kemarin kita menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Siapa di antara kita yang masih ingat apa makna taman surga yang disebutkan oleh para ulama dikala menafsirkan hadis Rasulullah SAW? Kemarin kita menyebutkan ada 4 makna. Siapa yang masih ingat angkat tangannya? Silakan. Yang pertama, majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah bagian daripada makna raudhah. Sekarang pertanyaannya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Apa makna taman surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemarin kita sebutkan 4 makna. Baik, yang pertama. Ingat tapi lupa ya. Baik, coba lagi. Yang pertama, diulang lagi. Majelis ilmu. Oke, tidak menjadi masalah. Baik. Apa lagi? Baik. Yang lain siapa yang ingat? Baik, silakan Mas. Ilaka zikir, sama jawabannya dengan ini, majelis zikir. Baik, siapa lagi yang ingat? Ada 4 maknanya. Kemarin kita sudah sebutkan 4 makna. Apa makna daripada raudhatun min riyadil jannah? Tak ada yang ingat? Kita dahulukan yang tua ya, silakan. Raudhah yang disebutkan oleh Nabi yang pertama adalah betul-betul raudhah yang ada di dunia. Itu yang pertama. Raudhah dari surga yang ada di dunia. Baik, yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, raudhah ini yang ada di Madinah ini betul-betul nanti diangkat menjadi taman surga yang sebenarnya. Baik, yang kedua. Yang ketiga. Beribadah di raudhah sama dengan beribadah di
Barang siapa yang beribadah di Raudhah, bisa mereka beribadah di sana seolah-olah dengan ibadah yang mereka lakukan di Raudhah tersebut bisa menyampaikan mereka ke Raudhah yang sebenarnya. Yang keempat, satu lagi, Masya Allah, silakan. Allah jazakum khairan, barakallahu fiik, syakarallahu lakum, barakallahu fiikum. Itulah makna Raudhah Ikhwatal Islam yang kemarin kita sebutkan. Allah jazakum khairan, barakallahu fiik. Yang kemarin kita jelaskan. Yang pertama, Raudhah itu apabila ada orang beribadah di dalamnya seolah-olah bisa mengantarkan mereka ke Raudhah yang sebenarnya, yaitu masuk ke dalam surga. Yang kedua, Raudhah itu betul-betul bagian daripada surga. Yang ketiga, Raudhah itu nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan yang keempat, mereka yang ada di sana akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan ketentraman. Sedangkan yang disebutkan oleh bapak kita tadi dan saudara kita tadi, itu adalah pembagian Raudhah. Raudhah itu ada dua. Yang pertama, Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi secara khusus, dan yang kedua adalah Raudhah yang ada di mana saja. Yang itulah disebut dengan hilaqah zikir, atau dalam riwayat yang lain majalis zikir. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin juga kita telah menjelaskan itu adalah makna daripada Raudhah. Kemudian ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di atas telagaku. Makna hadis ini akan menguatkan makna yang tadi telah kita sebutkan. Salah satunya adalah wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Dan kemarin kita habis di sini pembahasannya. Siapa yang masih ingat apa ciri-ciri mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mimbar Nabi, apa ciri-cirinya? Silakan. Terdiri terdapat daripada kayu, daripada hutan. Baik, yang kedua. Apalagi cirinya? Kayu tidak berduri. Ya. Berapa anak tangganya? 5 atau 7? 3. Masya Allah, barakallahu. Silakan Haji. Masya Allah, syakarallahu lak. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Dibuat dari kayu tidak berduri. Itu adalah di antara sifat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan ikhwatul Islam agar kita tahu nanti bagaimana di antara batasan-batasan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku akan berada di telagaku. Mimbar Nabi dibuat oleh salah seorang wanita yang berasal dari Ansar. Mimbar Nabi terdiri dari 3 anak tangga. Mimbar Nabi terbuat dari kayu hutan yang tidak berduri, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat, yang dialah yang paling tahu tentang bagaimana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimbar ini disebutkan oleh Rasulullah, wa mimbari ala haudi, mimbarku itu akan terdapat di telagaku. Kemarin kita menyebutkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Yang tadi di muqaddimah kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bersama, ana faratukum alal haud, wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Itulah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa telaga Nabi? Telaga Nabi itu adalah cabang daripada Kautsar. Ada sebuah sungai yang paling indah berada di dalam surga, khusus untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namanya Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Kautsar itu artinya sebuah sungai yang paling indah, yang pinggirannya terbuat dari mutiara, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah dari Allah azza wajalla. Nah, sungai ini ada cabangnya, dan di antara salah satu cabang sungai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-haud, telaga. Itulah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum 'alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Man marra alayya syarib. Barang siapa yang lewat di telaga tersebut, maka mereka akan minum darinya. Wa man syariba lam yazma abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Itulah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat telaga Nabi ini disebutkan di dalam hadis ikhwatul Islam. Yang pertama, barang siapa yang bisa meminumnya, mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian yang kedua, telaga Nabi panjang dan lebarnya sama. Berapa? Yaitu sepanjang kita melakukan perjalanan 1 bulan. Berapa luas, berapa lebar telaga Nabi? Selama kita melakukan perjalanan 1 bulan, seluas itulah telaga Nabi SAW. Warnanya sama, warnanya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Gelas untuk meminumnya, cawannya itu sama jumlahnya dengan bintang-bintang yang ada di langit. Banyak sekali. Man marra alayya syarib wa man syariba lam yazma abada. Barang siapa yang lewat,
dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mampir, ayo mampir, kata Nabi. Wa man syariba lam yazma abada. Barang siapa yang minum tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Satu teguk yang bisa kita ambil dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kita selama-lamanya di kampung akhirat sana. Begitulah telaga baginda yang mulia. Namun kita juga harus tahu, tidak semua umat Nabi yang bisa minum dari telaga tersebut. Sehingga disebutkan ada mereka-mereka yang terusir dari telaga Nabi SAW. Nah, telaga Nabi SAW itu, kapan kita akan bisa minum darinya? Dikala seseorang atau dikala terjadi hari kiamat, semua kita akan dibangkitkan dari ajabuz zanab. Ajabuz zanab itu tulang ekor, sebuah tulang yang kecil yang tidak akan pernah punah atau sirna. Anggota badan kita yang lainnya semuanya akan hancur dimakan oleh tanah. Bahkan tengkorak kita pun akan apabila waktu berlalu akan hilang. Namun ada satu yang tidak akan pernah hilang, namanya adalah ajabuz zanab. Bahasa kitanya tulang ekor, yang dari itulah kita akan dibangkitkan semuanya nanti di hari kiamat. Kemudian pertama kali dibangkitkan, apa yang terjadi? Nabi tunggu kita di telaga. Karena setiap kali atau semua manusia dikali dibangkitkan, mereka akan merasakan kehausan. Dikala kita haus, maka di sanalah Nabi menunggu kita di telaganya. Dan itulah arti daripada hadis Nabi, ana faratukum alal haud. Wahai umatku, yang tadi Nabi ingin berjumpa dengan kita, perjanjian kita, aku tunggu kalian di telagaku. Sebuah telaga yang apabila kita bisa meminum darinya tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Dikala ada seorang hamba yang meminumnya, maka mereka akan meminumnya. Kenapa mereka akan selalu meminumnya? Untuk mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Dan itu belum lagi surga atau neraka. Itu baru di awal pembangkitan. Baru awal dikala kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semua para nabi ada telaganya. Dan telaga yang paling indah, telaga yang paling luas adalah telaga Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan, kemudian ada sebahagian umat, ini dia, agar kita bisa berhati-hati di sana. Ada sebahagian di antara kaumku, aku kenal dengan mereka, mereka kenal denganku. A'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal dengan umatku karena Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Umat Nabi ada tandanya. Sebagaimana salah satu tandanya, Nabi SAW menyebutkan al-hurrul muhajjalin. Al-hurrul muhajjalin itu ikhwatul Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti kuda berwarna hitam, kemudian di kepala kuda itu ada yang berwarna putih. Seperti itulah Nabi akan mengetahui dan mengenal mana umatnya dan mana bukan umatnya. Karena di pada umat Nabi SAW ada tanda warna putih bekas daripada air wudhu yang selalu mereka pakai dan yang selalu mereka gunakan. Maka jaga salat, jaga wudhu agar kita mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW mengenal kita. Kemudian apa selanjutnya? Rasulullah menyebutkan ada suatu kaum, ada sebuah kelompok yang mereka dari umatku aku kenal, mereka kenal denganku. Nabi kenal dengannya karena mereka adalah umat Nabi SAW. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Yang mana ketika mereka SAW mendekat dan aku memanggil mereka, ada yang menghalang sehingga mereka tidak bisa minum. Maka Nabi bertanya, ya Allah, ummati itu adalah umatku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi inilah di antara umat-umat Nabi yang tidak akan bisa minum dari telaga Nabi. Kalau mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW, kesusahan demi kesusahan akan mereka hadapi. Karena itu adalah hari akhirat. Apabila kita bisa minum dari telaga Nabi, itu adalah awal daripada kebahagiaan yang sebenarnya. Belum lagi mahsyar. Tidakkah Nabi SAW menyebutkan kepada kita di hari mahsyar, matahari akan didekatkan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, tidak ada pakaian, tidak ada sandal. Begitulah kita akan dibangkitkan. Siapa yang akan bisa memberikan pertolongan kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah? Salah satunya adalah hasil minum dari telaga Nabi SAW. Karena kalau kita bisa minum dari telaga Nabi, apapun yang terjadi, karena di padang mahsyar itu ikhwatul Islam 50.000 sanah, 50.000 tahun lamanya kita akan berada tanpa mengetahui apa yang akan kita lakukan. Nah, apabila kita bisa minum dari telaga Nabi, selama-lamanya kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Padang mahsyar itu lama sekali, sampai hisab lama sekali. Tapi apabila berhasil minum dari telaga Nabi, selama-lamanya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Dan semoga kita bersama bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Nah, ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW memanggil umatnya, mengetahui umatnya, minum kalian ke sini wahai umatku, minum dari telagaku. Itulah yang senantiasa diinginkan oleh Nabi. Di mana Nabi SAW berdiri? Di mimbar yang tadi telah kita jelaskan.
Makanya ada hubungannya. Wa mimbari ala haudi, mimbar yang tadi ada untuk Nabi di dalam dunia, itu jugalah mimbar yang, maka mereka itulah yang diberikan kemuliaan yang luar biasa. Apa makna arad ini? Arad itu disebut dengan arada. Arada itu memperlihatkan. Itu seperti ini misalnya, kita menyebutkan ini tulisan yang aku buat, itu namanya arada. Jadi hisab yang pertama sebelum sirat itu namanya hisab, ada namanya arad. Kalau hisab diazab, man husiba usib, barang siapa ini hisab akan diazab, karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Namun ada hamba yang mereka, karena setiap kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Seorang hamba akan dihisab satu persatu berbicara dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang mana tidak ada penterjemah antara seorang hamba dengan Allah. Allah paham semua bahasa. Kemudian dikala hamba tersebut menghadap kepada Allah, dibukakanlah amalannya mulai dari dia balik, dibaca satu persatu. Mulai dari dia balik sampai dia meninggal, seorang hamba hanya mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya. Tidak bisa mengelak, tidak bisa berdusta. Kalau berdusta dikunci mulutnya. Yang berbicara apa? Anggota badan kita ini yang melakukan, itu yang akan berbicara. Tidak ada tempat kita lari. Tapi hamba tersebut dia mengaku, iya ya Allah, itu yang aku lakukan. Kemudian setelah dibacakan semua amalan catatan yang pernah dia lakukan di dunia, maka dia tidak bisa berlari. Atau kemana dia akan lari? Kemana kita akan lari di sana? Dia melihat ke kanan, dia melihat neraka. Melihat ke kiri juga melihat neraka. Maknanya seolah-olah tidak ada lari, tempat lari baginya. Dengan amalan yang semua amalan itu dia lakukan, banyak kesalahannya, lebih banyak dosanya, sehingga dia merasa dia akan binasa. Dikala dia merasa dirinya binasa, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang membuat dia betul-betul bahagia dan mengetahui bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, hari ini aku tutup semua amalanmu dan aku maafkan, aku ampunkan. Itulah yang disebut dengan arad. Dia sudah merasa dirinya akan masuk ke dalam neraka, namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosanya, Allah tutup kesalahannya. Dan itulah makna daripada kalimat istighfar. Istighfar itu di dalamnya ada dua. Dikala kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu alaihi, atau kalimat astaghfirullah, di dalamnya ada dua. Apa makna di dalamnya? Yang pertama, kita ingin dosa kita dimaafkan. Dan yang kedua, kita ingin dosa kita ditutup. Dosa itu tidak akan hilang, catatannya akan senantiasa ada, tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya, jejak digitalnya pasti ada. Tapi dari kalimat istighfar, yang kita minta diampunkan dan ditutupi, dilindungi. Maka dikala Allah membacakan, Allah tutupi dan Allah maafkan. Itulah daripada makna kalimat istighfar yang kita dapatkan di sana. Itulah yang disebut dengan arad. Orang ini dibacakan semua kesalahannya agar dia tahu bahwa itulah yang dilakukan di dunia. Kemudian Allah maafkan dia agar dia tahu bahwa Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Itu disebut dengan arad. Sedangkan mereka yang betul-betul dihisab, maka hisab itu akan diazab. Makanya hisab sebelum sirat itu ada dua maknanya. Yang pertama hisab dan yang kedua ada arad. Kemudian setelahnya sirat. Sirat itu panjang sekali ceritanya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi sirat yang kedua, atau ada hisab yang kedua. Hisab yang kedua itu bukan lagi hisab surga dengan neraka, dah. Karena tidak boleh ada yang masuk ke dalam surga kecuali hatinya betul-betul tidak ada noda, bersih, betul-betul bersih. Nah, dikala ada hisab yang kedua, hisab ini semua mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah." Sesungguhnya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di depan pintu surga, atau menjadi bagian daripada pintu surga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah umatnya dihisab dengan hisab yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi diam begitu saja? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dibukakan pintu surga, dan Allah berpesan kepada penjaga surga, terlepas daripada namanya, Allah berpesan kepada malaikat yang menjaga pintu surga, jangan dibukakan pintu surga kecuali untuk seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Malaikat bertanya, siapa? Maka Nabi menjawab, Muhammad. Maka apa jawaban malaikat tersebut? Aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga kecuali untukmu, wahai Muhammad. Maka di sanalah pintu surga dibukakan. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Bagaimana dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang atau kita masuk surga tidak bisa masuk surga begitu saja. Ada lagi syafaat dari baginda yang mulia. Syafaat Nabi itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah syafaat membuka pintu surga. Kalau pintu surga tidak dibuka, kemana kita akan menginap? Kemana kita akan berada? Makanya Nabi memberikan syafaatnya membuka pintu surga. Di sana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat berdiri Nabi, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya. Kemudian setelahnya umat Nabi dimasukkan ke dalam surga. Apakah sampai demikian? Tidak.
Nabi antar umatnya kemana posisi mereka. Karena setiap orang berbeda posisinya, surganya berbeda. Surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, antara langit dengan bumi. Dan dia memiliki 100 tingkatan. Nabi SAW antarkan semua umatnya. Kemudian apakah selesai tugas Nabi? Belum. Nabi meminta lagi kepada Allah, ada lagi syafaat yang lain. Bagaimana syafaat ini? Mereka yang masuk ke dalam surga agar diangkat derajatnya. Jadi masuk ke dalam surga misalnya derajat yang keberapa, Nabi meminta syafaat lagi kepada Allah agar umat tersebut diangkat derajatnya. Begitulah Nabi SAW. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Nabi tidak tinggal diam. Di dunia begitu Nabi, di akhirat juga begitu Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW apakah selesai? Belum. Masih banyak umat Nabi SAW yang berada di api neraka, yang mana ada syafaat yang lain. Itulah Nabi SAW. Namun kita tidak menceritakan semuanya. Yang kita ingin sampaikan adalah hadis Nabi SAW. Inna mimbari ala turatin min tura'il jannah, bagian daripada surga, atau bagian pintu surga, atau berada di depan pintu surga. Karena Nabi SAW mengurus umatnya sampai mereka masuk ke dalam surga. Begitulah baginda yang mulia SAW. Kemudian ikhwatul Islam, sambungan daripada hadis ini, wa ma baina mimbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku wa hujrati dan kamarku, berarti bukan semua rumah yang tadi disebutkan adalah bagian dan batasan daripada raudhah. Karena antara satu hadis dengan hadis yang lainnya akan menguatkan wa ma baina mimbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah. Hadis yang pertama Nabi menyebutkan dari rumahku dan mimbarku taman-taman surga. Hadis yang kedua Nabi menyebutkan di antara mimbarku dan kamarku. Nabi tidak menyebutkan rumahnya. Berarti raudhah itu tidak termasuk semua bagian rumah Nabi SAW. Yang dari situlah nanti kita akan melihat berapa lebar daripada raudhah. Dari hadis ini diambil oleh para ulama. Kemudian hadis yang ketiga ikhwatul Islam yang juga akan menguatkan kepada kita apa makna mimbar atau di mana raudhah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku adalah bagian daripada pintu surga atau di depan pintu surga atau di sana beradanya. Wa ma bainal mimbar, dan di antara mimbarku, wa baina baiti Aisyah, dan di antara rumah Aisyah. Berarti bukan semua rumah Nabi SAW. Rumah yang dimaksud oleh Nabi adalah rumah ibunda kita Aisyah. Rumah Nabi banyak sesuai dengan jumlah istrinya. Tapi rumah yang mana yang disebutkan oleh Nabi? Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Karena Al-Mu'jam itu ada 3, ada Al-Kabir, ada Al-Saghir, ada Al-Awsat. Nah, Nabi SAW menyebutkan ma bainal mimbar wa ma baina baiti Aisyah. Di antara rumah Aisyah dengan mimbar, berarti yang menjadi patokan itu adalah rumah ibunda kita Aisyah. Yang tentunya ibunda kita Aisyah, kita tahu bagaimana ibunda kita Aisyah, wanita yang dikala ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda yang mulia, man ahabbun nasi ilaik? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau sayangi? Maka dengan mudah Nabi menyatakan di depan semua orang, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Laki-laki ini bernama, ada yang menyebutkan Amr bin As, ada yang menyebutkan Abdullah bin Amr bin As. Terlepas daripada itu semua, laki-laki ini atau sahabat ini, dia bertanya kepada Nabi. Karena Nabi, para sahabat mereka menganggap Nabi itu sayang kepada mereka semua. Dan para sahabat yang mengira dengan sayangnya Nabi, dengan muamalah yang indah dari Nabi, para sahabat mengira bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga dengan itulah sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Dia berharap kalau seandainya dirinya yang paling dia sayangi. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Aisyah. Yang paling aku sayangi adalah Aisyah. Maka dia kembali bertanya, ya Rasulullah, yang aku maksud adalah dari kalangan laki-laki. Apa jawaban Rasulullah? Qala abuha, ayahnya. Mudah bagi Nabi mengatakan Abu Bakar yang paling aku cintai. Tapi Nabi ingin memuliakan dan menyebutkan bagaimana kemuliaan Aisyah. Qala abuha, ayahnya Aisyah yang paling aku sayangi. Berarti bagaimana kedudukan ibunda kita Aisyah di sisi Rasulullah SAW. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi menyebut satu persatu, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai pertanyaan yang ke-21, 21 kali dia bertanya, belum termasuk namanya di dalam orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Kemudian dia pun berhenti, tidak mau lagi bertanya, dikhawatirkan nanti nomornya entah nomor berapa, sehingga sahabat ini tidak lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Sudah 21 orang ditanya, siapa lagi ya Rasulullah, siapa lagi? Belum juga ada namanya. Padahal dirinya merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi. Dan begitulah anggapan semua sahabat Nabi.
Sahabat Nabi menganggap semuanya bahwa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, anggapan mereka. Tapi Nabi tentunya ada ukuran-ukuran cinta sesuai dengan kadar amalan sahabat tersebut. Dan yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan wanita adalah Aisyah, dari kalangan laki-laki adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, keluarga barokah. Sehingga di antara bentuk cinta Nabi SAW tersebut, di antara mimbarku dan rumah Aisyah, Nabi menjelaskan rumah Aisyah bukan rumah yang lain. Berarti sudah jelas itu adalah rumah Aisyah. Kemudian bilik Nabi atau kamar Nabi itu ada di antara batasan-batasan daripada raudhah. Kemudian hadis yang keempat, ikhwatal Islam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa qawaimu minbari rawatibun fil jannah. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana tentang mimbar Nabi. Wa qawaimu minbari rawatibun fil jannah, dan juga qawaim. Qawaim itu artinya tiang. Kemarin kita menyebutkan di antara salah satu sifat mimbar Nabi ada tiangnya. Nah, tiang ini akan menjadi tiang-tiang bagian daripada surga. Jadi mimbar Nabi itu bukan mimbar sembarangan. Mimbar Nabi adalah mimbar yang betul-betul memiliki makna yang indah di dalamnya, yang itu akan menjadi bagian daripada surga. Nah, sekarang kita ingin lagi membahas tentang raudhah. Raudhah itu ikhwatal Islam dari hadis-hadis yang tadi telah kita jelaskan. Maka disinilah para ulama mengambil kesimpulan mana raudhah yang sebenarnya. Sebelumnya kita menjelaskan Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabi, itu panjangnya berapa kemarin kita sebutkan? Sekitar 35 atau 370 hasta. Lebarnya berapa lebarnya yang dibangun oleh Nabi? 30. Sekitar 60 hasta atau 30 meter kalau bahasa kitanya. Nah, mimbar ini Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku. Mimbar Nabi ini, mungkinkah mimbar Nabi ini ada di ujung sana, di ujung Masjid Nabawi? Mimbar biasanya di mana letaknya? Ya di posisi agak sedikit ke tengah, sehingga tujuannya adalah untuk berbicara. Nah, dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan ikhwatul Islam, berarti semua Masjid Nabawi tidak termasuk ke dalamnya mimbar, atau tidak termasuk ke dalamnya raudhah. Raudhah itu ada di antara mimbar. Sekarang di mana posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga nanti dikala kita sampai ke raudhah, kita harus bertanya, apakah kita betul-betul sudah berada di raudhah atau tidak? Dulu raudhah, alhamdulillah ada perbedaannya. Mudah bagi kita, mereka yang pandai baca, tidak pandai baca, mudah membezakan. Karena karpetnya berwarna hijau seperti ini. Sekarang semua Masjid Nabawi karpetnya berwarna hijau. Kalau seandainya seperti dulu kita mengatakan kepada saudara kita, nanti kalau sampai di Masjid Nabawi apabila ada karpet berwarna hijau, itu semuanya raudhah. Berarti kalau sekarang dulu ada yang membedakan. Karpet Masjid Nabawi dulu itu berwarna merah, raudhah itu ada bedanya dulu, sekarang disamakan. Dan raudhah itu sekarang kalau seandainya kita pandai baca, nanti di tiang-tiang raudhah itu ada bacaan di bagian atasnya. Di bagian atasnya itu ada bacaannya. Kita akan bisa membedakan. Makanya kita juga harus berhati-hati dikala kita apakah betul-betul sampai di dalam raudhah atau tidak. Namun insya Allah semua kita betul-betul berada di dalam raudhah tersebut. Namun jaraknya kira-kira mimbar Nabi ini antara rumah Aisyah dengan mimbar Nabi itu jaraknya kira-kira 52 atau 53 hasta. Berarti bukan 70 hasta. Masjid Nabawi panjangnya 70 hasta. Mimbar Nabi, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu jaraknya sekitar 52 sampai 53 hasta. Berarti berapa meter kira-kira panjang daripada raudhah? Dikalikan 2, dibagikan 2, sekitar 25 atau 26. Berarti itulah panjang daripada raudhah. Lebarnya berapa? Lebarnya ikhwatul Islam juga tidak sama dengan panjang Masjid Nabawi atau lebar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tadi kita sebutkan lebarnya adalah 30, karena memang itu ada semua di sini itu rumah Nabi SAW dan istri-istri Nabi. Namun raudhah tidak semuanya. Raudhah itu lebarnya disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam As-Samhudi ketika dia menyebutkan, dan ini merupakan perkataan yang paling banyak dari kalangan para ulama, panjangnya itu sekitar 30 hasta. Itu adalah raudhah. Jadi raudhah itu panjangnya 26 atau 25 dikali 15. Itulah raudhah. Jadi raudhah itu bukan semua masjid yang dulu dibangun oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, bagaimanapun ikhwatul Islam, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan semuanya untuk bisa beribadah di raudhah tersebut, karena memang di sana betul-betul ibadah yang mulia. Kemudian juga ikhwatul Islam, yang kita ingin sampaikan kembali, dikala kita berada di raudhah itu adalah ibadah yang luar biasa. Tempatnya ada tempat yang luar biasa. Namun kita juga harus tahu, raudhah itu
Ibadah apa yang harus kita lakukan di dalamnya? Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ibadah khusus yang harus kita lakukan di dalamnya. Maknanya apa? Berarti terbuka kesempatan bagi kita seluas-luasnya. Apapun yang bisa kita lakukan di dalamnya. Mau kita salat silahkan, mau kita baca Quran silahkan, mau kita berdoa silahkan, mau kita berzikir silahkan. Semua ibadah tanpa tertutup atau tanpa dibatasi. Karena Nabi tidak pernah memberikan batasan. Nabi hanya menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku ada taman di antara taman-taman surga. Apakah Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita lakukan ibadah ini selama kalian berada di raudhah? Tidak. Nabi tidak pernah mengkhususkan. Sehingga ikhwatul Islam, kalau Nabi tidak mengkhususkan, kesempatan yang langka bagi kita bersama. Dikala kita sampai di raudhah sana, semua ibadah kita lakukan, terutama ibadah salat, walaupun tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Memang ada sebuah tempat ikhwatul Islam yang betul-betul dikhususkan. Ada satu tempat yang dikhususkan kita sholat di sana. Namanya Ustuwana. Nanti kalau kita ingin lihat, kalau kita ingin sampai di raudhah, tegakkan kepala sedikit ke atas, cari yang namanya Ustuwana di bagian tiang-tiang tersebut, di bagian depan. Ustuwana ini, kalau kita bisa menemukannya, maka silakan khususkan sholat di sana, karena memang itu yang diperintahkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemungkinan kita untuk mendapatkannya tidak bisa lagi. Karena itu, dulu sebelum imam dulu berada di bagian depan. Dulu imam sekitar 4 tahun yang lewat, itu imam masih bagian depan. Sekarang imam posisinya sudah berada di dalam raudhah. Jadi tempat yang tadi adalah khusus untuk imam. Berarti kalau kita ingin mendapatkannya, jadi imam Masjid Nabawi dulu. Maknanya itu kemuliaan bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk menjadi imam. Intinya, kalau kita bisa mendapatkan tempat tersebut, kita tidak tertutup kemungkinan. Bisa jadi nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah, maka di sana betul-betul dikhususkan untuk sholat. Tapi secara umum di raudhah itu tidak ada kekhususan ibadah. Maknanya semuanya kita lakukan. Dan yang paling penting adalah ibadah sholat tersebut. Walaupun tidak ada kekhususan, namun kita tahu bagaimana pahala ibadah sholat melakukan selama kita berada di Masjid Nabawi, terutama dikala kita berada di raudhah. Namun ikhwatul Islam, kita juga ingin selalu mengingatkan kepada kita bersama, ada ibadah-ibadah yang misalnya kita berada di raudhah, berarti tidak tertutup kemungkinan semua ibadah bisa kita lakukan. Nah, ibadah sholat ada waktu-waktu yang selalu kita ingatkan kepada kita bersama. Di ibadah sholat itu ada waktu yang dianjurkan bagi kita untuk tidak melakukannya. Ada waktu yang kita tidak dianjurkan melakukan sholat di sana. Ada 5. Kemudian di antara 5 ini, yang paling biasa kaum muslimin melakukannya, terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi, ada 2. Yang pertama setelah fajar sampai syuruk, sampai matahari terbit. Yang kedua setelah asar sampai matahari terbenam. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah sholat sunat mutlak. Contohnya, misalnya kita datang ke raudhah sampai kita bisa sholat asar di sana. Kemudian setelah asar kita tidak mau keluar. Kemudian dikala kita berada di sana setelah sholat asar, kita ingin sholat lagi 2 rakaat. Pada saat itu jangan lakukan sholat. Karena ini merupakan waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat, terutama sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak ada namanya. Setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam, 2 waktu ini apabila kita tidak ada alasan untuk melakukan sholat sunat, maka jangan lakukan. Apa namanya? Makanya sholat sunat itu ada 2. Ada sholat sunat mutlak, ada sholat sunat muqayyad. Sholat sunat muqayyad itu artinya ada sholat sunat yang namanya masuk masjid, ada namanya sholat tahiyat, ada namanya sholat wudhu, ada namanya sholat rawatib, ada namanya sholat ini. Apabila ada namanya, itu disebut dengan sholat sunat muqayyad. Apabila tidak ada namanya, maka itu namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu bebas bagi kita melakukannya. Tapi apabila kita berada di 2 tempat tersebut, maka jangan lakukan. Maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, kita bisa sholat asar di sana. Kemudian setelah sholat asar, apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi sholat, lakukan yang lain. Berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Quran atau ibadah yang lainnya. Karena memang ibadah yang ada di dalam raudhah tersebut bebas bagi kita untuk melakukannya. Tapi apabila kita berada di waktu-waktu yang dilarang bagi kita untuk melakukan suatu ibadah, salah satunya ibadah sholat, maka kita cari ibadah yang lainnya. Itu makna daripada yang ingin kita sampaikan.
Misalnya kita masuk ke sana setelah asar, kalau seandainya, tapi alhamdulillah semua kita, apabila kita ingin masuk ke Raudhah, kita harus keluar masjid dulu. Terutama sekarang antriannya panjang. Sehingga kapanpun kita masuk, apabila kita memulai masuk, maka ada alasan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Salat tahiyat, salat sunat uduk, dan salat-salat sunat yang lainnya. Tapi bagi kita yang mungkin bisa berlama-lama di sana, karena ada sebagian saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah. Orang lain di Raudhah hanya 10 menit, kemudian diusir. Dia bisa duduk di sana 2 jam lamanya. Dan itu ada sebagian mereka yang pas waktu sholat tidak mungkin diusir. Mereka beribadah di sana, mereka bisa duduk di sana, mereka bisa baca Quran di sana, mereka bisa berzikir di sana. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Semua ibadah, intinya semua ibadah yang kita lakukan di sana adalah ibadah yang akan melahirkan kenyamanan dan ketenangan, adalah ibadah yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada Raudhah yang kita ingin sampaikan. Dan itulah hal-hal yang berkaitan dengan Raudhah tersebut. Jadi Raudhah itu ikhwatul Islam, batasannya adalah dari rumah ke mimbar. Jaraknya kalau kita buat sekarang adalah sekitar 26 meter, kalau lebarnya sekitar 15. Itulah Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan sedikit pembahasan yang berkaitan dengan Raudhah. Semoga memberikan manfaat dan motivasi kepada kita bersama untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita yang paling utama dikala kita datang ke kota Madinah secara khusus dan dikala kita berada di tanah haram secara umum adalah bagaimana kita memanfaatkan momen kita ini hanya dalam waktu beberapa hari untuk mencari kebaikan demi kebaikan. Jangan lewatkan waktu kita begitu saja, ikhwatul Islam. Momen, kan yang selalu kita menyebutkan, ibadah umrah itu berat. Ibadah umrah itu berat, tapi ada yang lebih berat daripada ibadah umrah, yaitu oleh-olehnya. Maka jangan sampai kita disibukkan dengan yang demikian. Umrah sehari selesai, memikirkan oleh-olehnya 10 hari. Belum lagi kurmanya, belum lagi ajwanya, belum lagi yang lainnya kan. Maknanya apa ikhwatul Islam? Alhamdulillah semua sekarang kurma Madinah pun ada di bingara mana-mana saja. Sajadah yang biasanya kita disibukkan hari-hari yang lainnya, kita sibukkan diri kita dengan Masjid Nabawi, beribadah, tempat yang betul-betul kita tuju. Jangan Masjid Nabawi itu dijadikan hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja, tapi kita duduk di sana. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang selalu kita sebutkan di kota Islam adalah memanfaatkan Masjid Nabawi untuk belajar Al-Quran dan juga belajar hadis-hadis Nabi SAW atau belajar agama secara umum. Dan itulah yang selalu kita ingin sampaikan kepada kita bersama. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia itu baru berjumpa dengan Nabi setelah terjadi perang Khaybar. Kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-7 Hijriah. Berarti berapa lamanya Abu Hurairah bersua dengan Nabi? Berapa lama? Sekitar 3,5 tahun, tidak sampai 4 tahun. Tapi apabila setiap kali kita membaca hadis dari siapa? Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Padahal perjumpaannya dengan Nabi hanya singkat saja, yaitu sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun. Begitulah dia Abu Hurairah, dan dia memanfaatkan momennya di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi meninggal, maka dia melihat Masjid Nabawi tidak lagi sama dengan Masjid Nabawi di zaman Nabi. Sudah mulai kurang semangat orang belajar agama di sana. Maka dia pun pergi ke sebuah pasar yang ada di kota Madinah, yang tempatnya kira-kira di bagian depan masjid ini. Dulu di WC, sekitar di WC 2 atau WC berapa, di situ sekarang dulunya pasar kota Madinah. Dia pergi ke sana. Kemudian dikala dia di sana, maka dia mengatakan kepada semua orang yang ada di pasar dengan mengeluarkan suara yang agak sedikit tinggi. Wahai kalian orang-orang yang ada di pasar, apakah kalian tidak mau? Kenapa kalian di sini? Tidakkah kalian tahu warisan-warisan Nabi sedang dibagikan di dalam Masjid Nabawi? Dikala orang-orang yang ada di pasar mendengarkan kalimat warisan dibagikan, yang terbayangkan oleh mereka adalah harta benda, sehingga mereka lari berbondong-bondong meninggalkan pasar, datang ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah tahu mereka akan lagi kembali. Kemudian akhirnya mereka kembali. Wahai Abu Hurairah, tidak ada warisan yang dibagikan di dalam Masjid Nabawi. Maka Abu Hurairah bertanya, dikala kalian sampai di Masjid Nabawi tersebut, apa yang kalian lihat? Apa jawaban mereka? Kami melihat ada orang baina musalli wa dzakir wa mutafaqqih. Ada orang yang salat, ada orang yang berzikir, ada orang yang belajar agama, ingin mengetahui halal dan haram. Apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Tidakkah kalian tahu ikhwatul Islam? Yang kalian perhatikan tersebut, yang kalian lihat berada selama kalian melihatnya, orang-orang yang ada di Masjid Nabawi,
Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW apa yang ditinggalkan kepada umatnya? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak pernah meninggalkan kepada kita dinar dan dirham. Yang ditinggalkan oleh baginda yang mulia adalah agama, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi. Apabila ada orang yang belajar agama terkhusus di Masjid Nabawi, berarti mereka akan bawa pulang warisan Nabi SAW. Hadiah yang terbesar yang akan didapatkan seorang hamba, warisan baginda yang mulia SAW. Sehingga ikhwatul Islam, jangan haramkan diri kita walaupun dalam waktu yang singkat saja untuk mengambil warisan-warisan Nabi. Karena satu ayat yang kita baca bisa membawa perubahan dalam kehidupan. Begitu juga satu hadis yang kita baca bisa membawa perubahan dalam kehidupan. Dan itulah yang kita inginkan. Terutama jika kita berada di dalam Masjid Nabawi, kita ingin membawa pulang warisan Nabi SAW. Apa warisan Nabi? Ayat Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis Nabi yang kita dapatkan, kemudian kita amalkan dan kita sampaikan. Itu warisan Nabi yang sesungguhnya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan dunia kepada umatnya. Namun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita bersama adalah agama. Sehingga selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, belajar agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Tidak boleh kita memilih, wajib hukumnya. Kalau saya ada waktu, nanti baru saya akan belajar agama. Tidak, kewajiban semua kita agar kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, dekat dengan agama. Karena dengan itulah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di awal mukaddimah kita menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, wajabat lahu jannah, maka wajib untuknya surga. Kenapa? Karena 3 ini itulah 3 hal yang pertama kali ditanya. Pertama kali kita berpisah dengan dunia. Bukankah yang pertama kali ditanya siapa Allah, siapa apa agamamu, siapa nabimu? Bagaimana kita menjawab kalau kita tidak tahu tentang Allah kecuali nama? Kalau kita tidak tahu tentang agama kecuali hanya sekedar nama, kalau kita tidak tahu tentang baginda kecuali namanya saja, kita ingin memperdalamnya agar kita betul-betul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah juga kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahmani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sambil kita senantiasa bermohon meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita bersama, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan setiap urusan kita. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali Allah lapangkan. Tidak ada di antara kita yang gelisah kecuali Allah nyamankan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah lunaskan. Tidak ada di antara saudara kita yang meninggal kecuali Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kesehatan. Allah kembali jumpakan mereka dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah untuk beribadah, semoga Allah jadikan ibadahnya, umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'inya adalah sa'i yang masykur, dan dosa mereka adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulli ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.